Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada bab sistem reproduksi sebelumnya, kita sudah sama-sama pelajari mengenai pembelahan sel dan struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki ya. Kali ini kita lanjutkan, kita bahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi wanita yang akan kita pelajari ada organ reproduksi, tentunya ya. Organ reproduksinya juga ada dua yang akan kita bahas. Ada organ bagian luar dan ada organ bagian dalam. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Organ reproduksi luar pada wanita itu ada dua ya. Yang pertama namanya vulva. Vulva adalah celah terluar organ reproduksi wanita. Vulva juga merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Kemudian yang kedua ada yang namanya labium atau labia. Boleh sebut labium, boleh sebut labia. Labium adalah bagian yang membatasi vulva. Kita lanjut. Nah, organ bagian dalam. Organ bagian dalam yang pertama ada namanya ovarium. Yang mana ovarium? Nah, ini bagian ovarium ya. Ovarium adalah tempat memproduksi sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Jadi sel telur yang kita hasilkan itu dibuatnya di dalam bagian ovarium di sini ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Jadi sel telur yang sudah dihasilkan di bagian ovarium nantinya akan sel sperma yang masuk supaya bisa dibuahi di sini ya. Kita lanjut yang ketiga. Ada yang namanya uterus atau rahim. Ini ya. Bagian uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya janin. Jadi uterus itu punya 3 lapisan. Ada lapisan perimetrium atau lapisan paling luar. Lapisan luar. Kemudian ada miometrium. Miometrium itu adalah lapisan tengah. Ya, dan ada yang namanya endometrium. Endometrium itu adalah lapisan dalam. Ya. Jadi nanti bayi ini kalau misalkan sudah terjadi pembuahan yang dibuahi oleh sel sperma, nantinya akan berjalan ke sini nih, ya. Lalu akan berkembang di bagian ini, bagian uterus atau bagian rahim. Membesar, 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 terus sampai nanti dilahirkan. Kemudian yang keempat, ada bagian yang namanya infundibulum. Nah, yang ini ya, infundibulum memiliki jumbal atau fimbriae ya untuk menangkap sel telur. Di sini ya nih kelihatan dia punya tangan ini ya. Sama sebelah sini juga seperti ada tangan-tangan. Fungsinya untuk menangkap sel telur. Tadi kan sel telurnya adanya di sini ya. Dibuatnya di bagian ovarium. Nanti kalau sudah selesai dibuat, maka akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian nanti akan disalurkan ke bagian tuba Fallopi. Itu. Kita lanjut, ada yang namanya serviks. Serviks mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, juga mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala janin saat dilahirkan. Ini dia serviks nih. Ya. Jadi nanti namanya apa? Ini Ibu salah ya. Harusnya panahnya di sini. Ini serviks.
Jadi nanti bayi kalau misalkan sudah mau keluar akan melewati ini nih, ya. Bagian inilah yang akan mendukung kepala bayi agar semakin turun, semakin turun, semakin turun agar bisa dilahirkan. Kita lanjutkan, selanjutnya ada bagian vagina. Nih ya. Bagian vagina adalah saluran darah saat menstruasi dan tempat lahirnya janin atau bayi. Nah, prosesnya seperti ini ya. Yang pertama ada oogonium. Ya, oogonium sifatnya diploid 2. Kemudian mengalami pertumbuhan sehingga dihasilkan oosit primer yang sifatnya diploid ya. Proses oogonium menjadi oosit primer ini berlangsungnya saat lahir ya, saat lahir sampai bukan saat lahir, salah, saat di kandungan, dalam kandungan sampai lahir ya. Jadi kalau sudah dilahirkan sudah tidak terjadi proses ini lagi. Maksudnya gini loh. Yang perempuan ya, proses pertumbuhan oogonium menjadi oosit primer ini terjadinya saat masih dalam kandungan sampai nanti dilahirkan. Nah, kalau sudah lahir, nah berhenti proses ininya. Dilanjutkannya lagi kalau sudah masuk fase pubertas, ya. Pada fase pubertas baru masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu oosit primer nantinya akan mengalami pembelahan meiosis 1, lalu akan dihasilkan oosit sekunder ya yang sifatnya haploid. Juga akan dihasilkan badan polar. Kemudian oosit sekunder nantinya akan mengalami pembelahan secara meiosis 2, akan dihasilkan ootit dan badan polar 2. Nah, badan polar 1 juga mengalami pembelahan secara meiosis 2, nanti akan menghasilkan badan polar 3 dan 4. Nanti selanjutnya ootit akan menghasilkan satu ovum. Kalau spermatogonium nanti yang dihasilkan itu ada 4 sel sperma, tapi kalau oogenesis yang dihasilkan hanya satu ovum saja. Selebihnya ada 3 badan polar. Intinya oogenesis berlangsung di dalam ovarium, kemudian dihasilkan satu ovum dan 3 badan polar, kemudian dimulai saat wanita dilahirkan, kemudian akan berhenti ketika wanita mengalami masa menopause ya. Masa menopause adalah masa tidak lagi dihasilkannya sel telur. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih.